نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ila qaulihi rahimahullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga alhamdulillah kita sudah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan segala puasa kita, baca Al-Quran, sedekah, qiyamul lail, tarawih dan segala kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bimahdi fadlih wa judih wa karamih. Allahumma amin. Meneruskan pembahasan pertemuan sebelumnya tentang masalah sidq, tentang masalah jujur atau bersikap yang benar. Hadis yang ketiga dalam bab ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin Ats-Tsalits an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu an fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql. Hadis yang ketiga diriwayatkan sahabat Abu Sufyan yang nama aslinya Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil, dalam hadisnya yang lumayan panjang, fi qissati Hiraql, mengkisahkan Raja Hiraql. Raja Hiraql ini raja penguasa Romawi. Kalau Kisra penguasa Persia, kalau Najasyi penguasa Abyssinia, Ethiopia, Habasyah. Kalau Muqawqis penguasa Mesir. Itu gelar-gelar raja di saat itu. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sufyan. Perlu diketahui Abu Sufyan ini dulunya kalau memang disebutkan ada permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika sudah masuk Islam sudah selesai. Ini perlu kita sampaikan. Sering bagi yang tidak memahami sejarah, apalagi sejarahnya hanya dari novel atau melihat film, menganggap Abu Sufyan ini seakan-akan tokoh antagonis terus. Sampai-sampai membenci Abu Sufyan. Padahal ketika sudah masuk Islam sudah selesai sudah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam yajubbu ma qablah. Kalau sudah masuk Islam, riwayat sebelumnya yang tidak baik dihapus. Secara otomatis dihapus sudah. Sebagaimana orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah betul-betul kembali kepada Allah taubatan nasuha, sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa, la dzambalah,
Kalau orang sudah masuk Islam, dihapus sudah. Oleh karena itu penting kita mengetahuinya. Baik itu Abu Sufyan atau istrinya sahabat Hindun bint sahabat Hindun, istrinya Abu Sufyan. Begitu juga anaknya sahabat Muawiyah, semuanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan kita untuk mengutuk atau melaknat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk Islam sudah, meskipun ceritanya masuk Islamnya terlambat misalnya. Meskipun masuk Islamnya terlambat, kalau sudah masuk Islam menghapus riwayat-riwayat sebelumnya. Ini diceritakan ada hadis yang panjang antara sahabat Abu Sufyan dengan Herakl. Ini suara jero ini gak kerung ya. Gremeng suara masjidnya. Gak denger ya suara masjidnya. Suara luar tok yang denger. Fi hadits tawil fi qissati Herakl. Di kisahnya Raja Herakl. Ngapunten kalau bisa suara dalamnya yang penting ini. Yang mendengarkan yang di dalam. Ngapunten. Qala Herakl, berkata Raja Herakl menanyakan kepada Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Menanyakan kepada Abu Sufyan sebelum masuk Islam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadza ya'murukum? Jadi isi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu apa? Misinya Kanjeng Nabi itu apa? Ini kan sudah ada korespondensi, sudah ada surat menyurat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilayangkan kepada raja-raja. Termasuk Raja Herakl tadi itu, penguasa Romawi. Dikatakan untuk memperjelas lagi apa misinya Muhammad ini menurut Raja Herakl. Ditanyakan kepada siapa? Abu Sufyan. Famadza ya'murukum, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia memerintahkan kalian apa? Isi ajakannya apa? Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, qultu yaqul, aku berkata, maksudnya menjawab pertanyaan Herakl tadi. Yaqul, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengajak, ubudullaha wahdah la tusyriku bihi syai'a. Ubudullaha wahdah la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, hanya Allah saja, tauhid kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti pertama kali tauhid. Makanya di fase Makkah 13 tahun itu tauhid, penanaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ketika hijrah ke Madinah Munawwarah dicetuskannya hukum-hukum baru, termasuk urusan puasa, termasuk urusan haji, disyariatkannya zakat. Ini semuanya setelah hijrah ke Madinah Munawwarah. Sebelumnya penekanannya tauhid. Sebelumnya penekanannya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali, ubudullah wahdah la tusyriku bihi syai'a. Kemudian apa? Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian, yaitu penyembahan berhala. Tinggalkanlah yang namanya menyembah berhala, meskipun itu diwarisi oleh ayah-ayah kalian.
diwariskan oleh ayah-ayah kalian, tinggalkan. Ini menunjukkan isi dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu memfungsikan akalnya. Bukan hanya mengikuti saja, tapi memfungsikan akalnya. Ya, dulu misalnya pertama dia masuk Islam atau ketika dia masih kecil, masih belum tahu menahu. Tapi kalau sudah akil baligh, sampai enggak ada akal, kita fungsikan. Itu termasuk wujud dari syukur kita akan nikmat akal, kita fungsikan supaya tambah mantap keimanannya. Ketika kita sudah akil baligh, apa yang kita pahami mulai dari sejak kecil kita kuatkan lagi sehingga tidak goyah. Disitulah para ulama menyatakan, bertambah saya ini, katanya para ulama, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama, mulai dari kitab sing tipis, rodok kandel sithik, jilid-jilidan, nyatakan apa? Tambah yakin akan kebenaran Islam. Karena jalurnya sesuai, metodenya pas. Bertambah aku ini, katanya para ulama, mempelajari syariat, bertambah yakin akan kebenaran Islam. Bukan sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, bertambah tinggi belajarnya, bertambah melenceng, bertambah naik kelasnya, bertambah jauh, bertambah bimbang, bertambah ragu. Ini alamat salah. Mbok salah gurune, mbok salah kitabe, mbok salah gurune, mbok salah kitabe. Idealnya ya tadi itu, semakin dia bertambah tinggi, semakin paham, semakin yakin, dan hilang yang namanya keraguan akan kebenaran Islam. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi hujjatan lana, la hujjatan alaina. Ilmu yang kita pelajari menjadi hujjah yang baik untuk kita, bukan malah menjadi saksi kita tidak mengamalkan ilmu. Itu yang penting. Sampai dikatakan oleh para ulama, al-azmah azmatu rijal wa azmatul al-adab. Krisisnya itu krisis pribadi-pribadi yang berilmu sing temenan. Wa azmatul adab, dan krisis adab. Wa ammal kalam fa kullun nas khutaba. Kalau standarnya itu berbicara, standarnya itu retorika, standarnya itu pinter ngomong, kabeh sok jadi khotib. Semuanya bisa jadi penceramah. Semuanya bisa menjadi penceramah. Tapi krisisnya azmatul akhlak, azmatul rijal, sing temenan alim, sing temenan ngamalno ilmu. Barometernya bukan kalam. Kalau kalam kabeh iso. Kalau kalam kullu nas khutaba. Kabeh iso jadi khotib, kabeh iso jadi penceramah. Kari tutorial itu ae saiki. Golek tutorial itu gampang. Kalau standarnya kalam. Makanya dikatakan hati-hati dengan alimul lisan, alim tapi lidahnya. Naudzubillah min dzalik. Dikatakan oleh seorang penyair, Abul Aswad Ad-Du'ali kalau tidak salah, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dhat ta'limu tasifu ad-dawa'a lidhi istiqami wa dhiddana kayma tasihu wa anta saqimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Wahai orang yang mengajari orang lain, kenapa ajaranmu tidak kamu ajarkan kepada dirimu sendiri? Diibaratkan apa oleh Abul Aswad Ad-Du'ali?
kamu ini ibaratnya orang yang ngasih resep penyakit, ngasih resep obat supaya orang yang sakit tadi sembuh. Wa anta saqimu, padahal sing resep iku lara. Sing resep iku gering. Sing gering diwarasno awake dhewe gering. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Jangan kamu melarang dari suatu perangai sementara engkau di waktu yang sama engkau juga melakukan isi larangan itu. Arun alaik, aib ini sesuatu yang tidak pantas bagi dirimu kalau kamu melakukan hal itu. Sesuatu yang tidak pantas, sesuatu cacat yang besar. Kamu melarang seseorang tetapi kamu menerjang. A'udzubillah min dzalik. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi, katanya Imam Al-Busiri. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Aku beristighfar kepada Allah dari perkataan tanpa dibarengi amal. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, yaitu dalam hal ini penyembahan berhala. Selanjutnya wa ya'muruna bis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat. Salat sebelum disyariatkannya di peristiwa Mi'raj yang mengikuti syariat sebelumnya. Ada pendapat menyebutkan mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Baru setelah turun perintah salat 5 waktu, mengikuti syariat kita sendiri. Yang penting di situ sudah ada yang namanya salat. Ya'muruna bis shalah wa ya'muruna bis salati was-sidqi. Ini pembahasan kita. Mengajarkan kita sidik, tidak berdusta, baik itu ucapan atau perbuatan, sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan pertama. Artinya sangat luas sidik itu, bukan hanya urusan perkataan tapi juga perbuatan dan hati manusia. Para ulama menyebutkan kembali ke masalah sidik. Seringkali yang menghalangi orang itu bersikap yang benar, bersikap yang jujur, bahkan memberanikan dirinya untuk berdusta, wani goro ambek sing liyane, gak amanat dan yang lain-lain, sifat-sifat yang tidak baik. Di antara sebabnya apa? At-tama'. Di antara sebabnya tama'. Kalau memang motifnya itu rakus, tama' iki wani goro. Kalau sudah tama', tidak puas dengan yang dimiliki, tidak puas dengan pemberian Allah, akhirnya dia menghalalkan segala cara termasuk kadzib, termasuk dusta. Ini gara-gara tamak, ini bahaya. Cara untuk mengalahkan tamak ya qanaah, kono meneh. Kalahkanlah sifat tamak dengan qanaah. Disebutkan oleh Imam Al-Haddad, idza ma anta, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, idza ma anta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu memiliki hati yang qanaah, neriman akan pemberian Allah, engkau dan raja yang ada di dunia podo. Karena yang menjadi tolak ukur dari kekayaan itu ghinan nafs. Ghinan nafs. Kaya perasaan, kaya hati. Dimeloi terus ya tomak ganti entek. Yang penting ghinan nafs. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk khairud dunya wal akhirah. Ghinan nafs. Kebaikan dunia akhirat termasuk ghinan nafs. Hati ini merasa cukup. Itu termasuk kebaikan dunia akhirat. Di antaranya juga as-siqah billah subhanahu wa ta'ala,
percaya kepada Allah. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu akan rezeki Allah. Karena syakkun fir rizq, syakkun fir razik, karena Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ragu akan rezeki, itu ragu akan pemberi rezeki. Ragu akan rezeki yang diberikan Allah, itu berarti ragu akan pemberi rezeki. Makanya percaya kepada Allah itu termasuk khair ad-dunya wal akhirah. Di samping tadi ghinan nafs, hatinya merasa cukup, hatinya tidak merasa kurang. Kemudian kasbul halal juga termasuk, kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari yang halal. Kasbul halal, kasbul halal, as-siqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu. Kemudian apa tadi? Ghinan nafs, hatinya merasa cukup, qanaah. Di antaranya juga kasbul halal, kita dimudahkan oleh Allah. Ini termasuk kebaikan dunia akhirat, termasuk kebaikan dunia akhirat. Alhamdulillah. Di antaranya tamak itu yang membuat orang untuk berani berdusta, berani tidak bersikap benar, wani goreng wong, nipu wong. Makanya katanya para ulama, kalau mau tahu kesolehan seseorang, itu aja digelok nang di masjid. Nang di masjid yo ngaji, nang di masjid yo sholat, nang di masjid yo tasbih. Sampeyan gelok nang di pasar. Maksudnya apa? Kalau kita ajak transaksi, kita ajak muamalah, urusan pinjam meminjam, urusan sewa menyewa, urusan utang piutang, beka bulan, nanti orang soleh itu. Standar soleh itu bukan urusan di masjid. Kalau di masjid semuanya kelihatan soleh. Ala kulli hal Allah menutup aib kita. Kalau ditampakkan aibnya, kayak sok nunggu yang ini sampai ya. Kalau Allah tidak menutup aib kita, Allahumma ya sattar, usturni bisidrikal jamil. Ya Allah yang maha menutup aib, tutuplah aib kita dengan tutupanmu yang indah. Umpama tidak ditutup, apa kata kabeh? Allah sattar. Disitulah para ulama menyatakan apa? Siddiq. Karena apa tadi? Tamak. Karena tamak. Kalau sudah tamak, ujung-ujungnya wani goro, wani nipu. Diajak muamalah urusan fulus bulet, ini bukan orang soleh. Masih sholatnya bendinanya 1000 rakaat, bendinanya hatam pirang juz. Tapi kalau sudah menipu orang, menggolimi orang, kadang-kadang dibuat gampang masalah itu. Nah, itu hati-hati. Itu bukan standar soleh itu. Soleh sosialnya jangan lupa kepada orang lain. Itu penting. Kesolehan kepada orang, muamalahnya dengan orang lain. Kaitannya dengan tadi. Kalau dia sudah tamak seperti itu. Di antara sebabnya juga selain tamak, hubul manzilah bainan nas. Hubul manzilah bainan nas. Senang dielem, ambil menungso, merasa memiliki kedudukan. Senang kalau orang tahu dia memiliki kedudukan yang tinggi. Kadang-kadang ngomong mimpi iki padahal gak mimpiku. Ngomong mimpi iki padahal gak mimpiku. Hati-hati. Hati-hati, ngaku iki padahal tidak memiliki apapun. Ini hati-hati. Akhirnya dia berdusta. Berdusta atas nama mimpinya, supaya orang menganggap dia orang soleh, supaya orang menganggap dia, supaya diajeni ambil uang sampai goro-goro. Ini termasuk di antara sebab orang itu berani untuk tidak siddiq kepada Allah. Hubbul manzilah bainan nas. Wal afaf, dan menjaga harga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi disebutkan
oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, itu ada yang namanya muru'ah. Sudah sering kita singgung di beberapa majelis. Ada yang namanya muru'ah. Muru'ah itu kelayakan. Khuluqun ala hasabiz zamani wal makan. Khuluqun ala hasabiz zamani wal makan. Muru'ah itu kelayakan, pantasan, tergantung ruang tempat, tergantung ruang waktu. Kalau misalnya santri ngelakuin koyo ngene iku gak apik, ditinggalno. Mas yo gak dosa. Nah, itu namanya muru'ah. Afaf ini termasuk juga seperti itu, menjaga harga diri. Meskipun hal ini misalnya tidak dosa, tapi gak pantas bagi orang yang mencari ilmu. Apalagi orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu. Kelakuannya tidak sebagaimana seorang santri misalnya. Tutur katanya tidak sebagaimana seorang santri, tingkah lakunya tidak sebagaimana seorang santri. Berarti itu mencoreng muru'ahnya. Kadang-kadang orang lu kan gak dosa, iya gak dosa tapi gak pantas, gak ilok, gak pantas. Itu termasuk afaf. Orang yang namanya afif, orang yang selalu menjaga harga diri. Ini diantara poin-poin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Sufyan kepada Raja Herakl. Raja Herakl penguasa Romawi. Setelah itu apa? Wasilah, menyambung tali silaturahim, menyambung tali silaturahim. Bahkan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dibentangkan rezekinya oleh Allah. Harfiahnya hadis itu dibentangkan. Rezekinya bukan hanya dibanyakkan, dibentangkan rezekinya oleh Allah. Gelem enggak sampai. Puluh apa sampai yang dibentangkan rezekinya oleh Allah. Semuanya mau dibentangkan rezekinya oleh Allah. Wa yunsa'alahu fi azari, diberikan panjang umur oleh Allah, ditambah umurnya oleh Allah. Apa caranya? Falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Jangan tali riyo, sambung tali silaturahim. Ya iso melalui telepon, saya iki telepon ketemu nih riyo, hari mendayo itu. Iso WA riyo kali nyicipi jajan itu. Ngopi nih riyo saya iki mau ado melalui telepon dulu. Urusan wis buyar, riyo ketemu enak. Riyo ketemu. Falyasir rahim. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung tali silaturahim. Bahkan disebutkan orang yang memutus tali silaturahim ini termasuk sebab tidak turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di sini menceritakan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan tentang poin-poin penting misi dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslinya dakwah hadis ini. Tapi ujung-ujungnya nanti Herakl ini tidak masuk Islam. Ujung-ujungnya Herakl ini tidak masuk Islam. Padahal dia sudah melihat semua tanda-tanda kebenaran Kanjeng Nabi sebagaimana yang ia baca dalam Injil. Tapi jenenge hidayah. Namanya hidayah dari Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur akan nikmat hidayah ini, nikmat petunjuk dari Allah, nikmatul Islami wal iman. Jangan sampai kita lupa, ini nikmat yang paling besar ini. Nikmatul Islami wal iman, alhamdulillah. Ini padahal apa yang ia dengar dari sahabat Abu Sufyan tadi klop dengan apa yang pernah ia baca dalam Injil, pernah apa yang ia dengar dari
orang-orang yang di sekitarnya, dari agamawan-agamawannya, kaum agamawannya. Tapi jenenge tadi itu hubbul manzilah termasuk, karena dia tidak mau prestisnya, tidak mau nama baiknya jatuh, tidak mau kedudukannya jatuh di mata simpatisannya, di mata pencintanya. Akhirnya tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu isi suratnya Rasulullah. Ini sebelum hadis ini, itu sampun di suratnya dengan Nabi. Aslim taslam. Aslim taslam. Islamo. Kalau kamu masuk Islam, niscaya kamu akan selamat. Di antaranya disebutkan, kalau kamu tidak masuk Islam, kamu menanggung dosanya al-arisiyin. Sinten al-arisiyin? Pengikut seseorang yang bernama Aris. Ini orang Nasrani yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada komunitas Nasrani itu yang muwahhidun, mengesahkan Allah. Kalau kamu wahai Herakl tetap bersikeras tidak masuk Islam, kamu menanggung dosanya al-arisiyin. Karena ternyata dulu masih banyak komunitas orang-orang Nasara yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya kalau tidak salah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang memberi keterangan kepada Rasulullah tentang kebenaran wahyu, bahwasanya yang datang kepada kanjeng Nabi itu Jibril alaihi salam, Waraqah bin Naufal karena membaca Injil. Termasuk sebab Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang asalnya penyembah berhala, penyembah api atau Zoroaster. Biasanya ada Zoroaster, agamanya orang-orang Persia. Kemudian masuk ke Nasrani, lalu mendengar atau membaca sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah singkat cerita datang ke Madinah Munawwarah, melihat semua yang dia baca dalam Injil persis dengan sifat-sifatnya Rasulullah. Langsung masuk Islam. Ini menunjukkan yang namanya agama ini semuanya tauhid kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Min ladun Adam alaihi salam. Mulai dari Nabi Allah Adam sampai yang dibawa oleh Rasulullah SAW, misinya satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini karena gengsi, karena gengsi, ya termasuk masuk kepada tidak jujur itu. Artinya nggak jujur, tidak bersikap benar, akhirnya tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Padahal katanya seorang orang dusun, orang Badui, cara untuk mengetahui akan kebenaran pencipta yaitu keesaan Allah, wabil, gak perlu mikir bulat. Ketika dia melihat al-ba'rah, ada kotoran unta, berarti ana untane. Al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir. Kalau sudah ada kotoran unta, metutupan di kotoran unta tadi, berarti ana unta. Ada jejak kaki, berarti ada yang menginjakkan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahid. Segala sesuatu menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu dalil sing bulet. Kalau ingin mengetahui akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di era jahiliyah itu pun banyak aslinya akeh yang sudah punya kesiapan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tetap mendapatkan hidayah, ada yang jauh dari hidayah. Sampai ada namanya namanya siapa ya? Umayyah bin Abi Salt. Niku syair-syair menyatakan Tuhan itu esa. Di era jahiliyah itu syair-syair biasa mengkode syair-syair Umayyah ini bin Abi Salt ini.
sanes Umayyah jeragane Bilal. Nah, ini Umayyah yang lain, Umayyah bin Abi Salt. Ini syair-syairnya, bait-bait syairnya sudah menunjukkan percayanya dia kepada Tuhan yang satu, tidak percaya kepada berhala. Tapi ketika Kanjeng Nabi diutus, dilalah tak gelem melbu Islam, sombong. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, amana syi'ruh wa kafara qalbu. Syairi iman, atine kufur. Syairi itu iman, bait-bait syairnya iman, tapi atine kufur. Waliyadu billah. Di antara arti syirik itu juga kalau kita tarik lebih luas adalah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat keimanannya kepada Allah dengan cara memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, merenungkan bacaan Al-Qur'an, dan kalau bisa berinteraksi dengan bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Kalau boleh diistilahkan, ada ayat rahmat kita minta kepada Allah, ada ayat azab kita minta dijauhkan dari azab. Itu kiat-kiat untuk tadabbur atau menghayatul Quran. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan suratul Rahman, membacakan surat Ar-Rahman kepada sebagian sahabat. Sahabat yang mendengarkan surat Ar-Rahman tadi menengcek, kabeh menengcek. Kanjeng Nabi gak senang, kurang senang Kanjeng Nabi. Kenapa kalian itu diam semuanya? Sungguh aku ini membacakannya kepada jin. Surat ini aku bacakan kepada jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang sampai ping pinten? 31. Sampai ping 31. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat Allah mana yang kau dustakan? Tapi diulang ping 31 dalam satu surat. Apa kata Rasulullah? Setiap kali aku membaca ayat ini, itu jin langsung respon, jin langsung nanggepi. Itu menunjukkan tadabburnya jin. Masuk kini kalah sampai jin. Mereka langsung menjawab, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Setiap kali Kanjeng Nabi membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban disauti bil jin, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Maksudnya apa? Sedikit pun kami tidak mengingkari nikmat darimu ya Allah, falakal hamd, maka segala pujian untukmu. Sampai ping 31 disauti bil jin. Menunjukkan apa? Tadabbur. Itu termasuk kiat-kiat menguatkan keimanan kita. Kesempatan bulan Ramadan ketika membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran katanya Al-Imamul Haddad iksir akan berubah. Iksir itu model komponen yang berubah dari satu zat ke zat yang lain. Tembaga dari emas. Al-Quran ini juga seperti itu efeknya, kata Imam Haddad. Iksir bisa melampahkan dada kita, bisa merubah si asalnya nayeng artinya bisa menjadi bersih. Apa paham? Paham. Jadi itu mendengarkan Al-Quran langsung, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ikut jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini sangat firman Allah ini sangat menarik. Kami sangat tertarik, sangat membuat kami takjub. Begitu juga dengan kita, harus ketika kita membaca Al-Quran untuk menumbuhkan rasa sidik, menguatkan keimanan kita kepada Allah, kita pahami. Karena kata yang Haddad tadi, iksir. Setelah kita baca, insya Allah bertambah bersih hatinya. Apalagi memahami makna-maknanya. Tidak ada alasan sekarang tidak memahami bahasa Arabnya. Tidak ada alasan sekarang banyak, mulai dari aplikasi sampai percetakan Quran bahasa apa. Tinggal siapa yang mau mempelajari. Dan banyak
sebab-sebab hidayahnya orang itu disebabkan membaca Al-Quran. Banyak. Di antaranya ada salah satu yang pernah kita temuin, Syekh Nukal itu, seorang mursyid thariqah Syadziliyah, orang Amerika ini. Orang Amerika, ilmuwan, ahli fisika, melbu Islam, jadi ulama, jadi mursyid thariqah. Bayangkan. Sebab Islamnya Quran. Sebab Islamnya Quran. Penasaran dengan Al-Quran, kemudian kursus bahasa Arab di Mesir, jadi ulama. Saya pernah ketemu sama beliau. Sekarang jadi mursyid thariqah Syadziliyah di Yordan. Dari jalan Al-Quran. Dan banyak cerita-cerita orang mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Masalah tadi untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, qiyamul lail juga ini di bulan Ramadan, minimal tarawih apa mana sampai isya'i jamaah, subuhi jamaah, tarawih bisa. Nah, insyaallah sudah mengcover apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang bangun di sini, para ulama menyebutkan tarawih. Bangun di sini maksudnya tarawih, iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu. Amin. Ini termasuk kita cari sebab-sebabnya amal yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Herakles tadi sombong, gengsi, tidak menerima kebenaran, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau orang mau mendengarkan kebenaran, mau mendengarkan dan mengikuti kebenaran, insya Allah akan jalannya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal. Kita syukuri nikmat iman dan Islam ini karena mahal. Kita berharap tidak ada yang lain, kita berharap umur kita ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Itu terus. Kita minta apa lagi? Kita meminta umur kita ditutup oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita melakukan kebaikan? Matal maru ala ma'asya'aleh. Orang itu matinya mengikuti kebiasaan hidupnya. Sampai kebiasaan ini baca Quran, insyaallah meninggalnya membaca Al-Quran. Sampai kebiasaan ini birrul walidain, bantu orang tua, insyaallah meninggalnya dalam keadaan membantu orang tua. Kebiasaannya berzikir, meninggalnya nyekel tasbih. Kebiasaannya bersolawat, meninggalnya juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang ulama itu namanya Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, masih gurunya Abu Yamaliki rahimahullah. Masih gurunya Abu Yamaliki, dalam sanad guru-gurunya Abu Yamaliki disebutkan namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Itu meninggal ketika mengikuti hadrah Syadziliyah, zikir thariqah Syadziliyah, meninggal. Itu nikmat. Meninggal ketika dia zikir mengikuti thariqah Syadziliyah, meninggal. Karena apa? Kebiasaannya ketika hidup bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaannya sampai ngaji, meninggalnya ketika membaca ilmu. Ketika membaca ilmu. Abu Yamaliki rahimahullah yang kita hauli besok atau lusa atau mungkin sebagian sudah mengadakan haulnya, itu harapannya beliau meninggal dalam keadaan bersama kitab-kitabnya diijabahi ke akhirat, meninggal bersama kitab-kitab karena kebiasaannya ilmu ngajar ibadah, meninggal dengan kitab-kitabnya dan dengan murid-muridnya. Nikmat itu. Mudah-mudahan kita insyaallah ditutup oleh Allah umurnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita meminta kepada Allah. Kita kalau diberikan kesempatan doa yang mustajab seperti kumpulan seperti ini,
di masjid, di tempat-tempat yang insya Allah kesangkaan kuat turun rahmat. Jangan hanya urusan duniawi yang diminta. Jangan hanya urusan duniawi, minta kepada Allah urusan akhirat. Minta kepada Allah hajat akhirat. Satu kali Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha, saudara dari Muawiyah, saudara dari sahabat Muawiyah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, perawi hadis ini Abu Sufyan, pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, kemudian diluruskan oleh Rasulullah, diluruskan jalur sidur. Kalau meminta kepada Allah, minta yang tinggi, kata Rasulullah, yang maknanya seperti itu. Kalau kita memang betul-betul cerdas, permintaan kita bukan hanya permintaan hajat duniawi, tapi insya Allah hajat akhirat yang lebih kita perlukan nanti. Sampai-sampai nanti di akhirat, orang yang tidak diijabahi doanya oleh Allah di dunia, yang disiapkan doanya nanti menjadi apa? Menjadi penolong dia di akhirat. Sampai berandai-andai, ya Allah, umpama doa-doaku ketika di dunia tidak ada yang dikabulkan oleh Allah, seenaknya. Umpama doa-doaku yang di dunia tidak dikabulkan oleh Allah, ini lebih aku harapkan, katanya. Kenapa? Karena di akhirat lebih penting. Hajat akhirat lebih penting daripada hajat dunia. Hajat akhirat lebih kita pentingkan daripada hajat dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah, dan apa yang kita amalkan termasuk sebab sa'adatuna, kebahagiaan kita di darain, darud dunya wa darul akhirah.